Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Taufik diberi nasihat oleh Kiai Pribumi ini, ya teman-teman. Nasihat ini tentang sebagai ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Entah emang Kiai ini kayaknya kurang percaya ya teman-teman pada Habib Taufik. Oke, kita karena Kiai ini belum percaya 100%, kita lihat ke videonya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi. Kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Kami akan mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait yang selesai. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda Ahlul Bait palsu ada. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang wajib diikuti adalah yang alimnya. Lah kalau sama yang bodoh mau ngaji apa? Mau sholat sama orang bodoh? Yang mana? Yang baik akhlaknya dan mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya. Wis. Ayo kita lihat, Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu hanya pas-pasan. Ada yang gitu kan? Keluarga Muhammad itu dalam doa Nabi ini doakan, ya Allah, aku mohon rezeki keluargaku itu pas-pasan saja, qutan kafafan. Kira-kira doa Rasul dijabah nggak? Jadi kalau ada yang mewah-mewah itu pas nggak dengan doa tadi? Dua, inna la tahillu lana sadaqah. Kami Ahlul Bait, sedekah itu tidak halal buat kami. Tidak boleh. Zakat tidak boleh, sedekah tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta sedekah itu pas nggak? Ngaku cucu Nabi. Bagaimana pula kalau orang ngambil kotak amal? Saya kemarin dapat laporan dari seseorang, nanti aja kita angkat, videonya ada. Bahwa seseorang itu jadi kaya raya gara-gara kotak amal di kuburan miliaran. Anehnya ngaku cucu Rasul, menzinahi anak orang ngaku cucu Rasul. Saya tidak nyebut siapa-siapa, hanya modal udeng-udeng. Rasul itu tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Dan Rasul berbicara, Ahlul Baitin Nabi itu lurus, bersih. Karena kalau mau berbicara, mau berbuat, mau bertindak itu mikir malu. Jangan sampai Rasul dipermalukan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara. Selama kamu semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu
kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, udah selesai. Wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah atau Quran dan hadis. Dua tuh pegangan umat Islam garis besarnya. Belakangan, dan sebenarnya sudah lama, saya sempat menyaksikan sebuah video, ya, yang seakan-akan menafikan kewajiban berpegang teguh pada as-sunnah. Karena apa? Ada hadis yang redaksinya sama dengan yang tadi, tapi ujungnya berbeda. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kitaballahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan itrahku, keluargaku. Yang benar ini. Bagaimana masalahnya? Baik, Allah. Saya sudah sering menyampaikan bahwa jaminan pasti selamat yang pernah diucapkan Rasulullah bukan cuma itu. Tapi memang yang terus mengemuka cuma itu, dan sampai hari ini hadis-hadis tadi digunakan alat untuk mengklaim dirinya yang benar. Kitab Allah wa sunnata rasulih dipegang oleh sekelompok umat Islam, mayoritas umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Karena berpegang pada sunnah, maka mereka menjadi ahlus sunnah. Nah, yang wa'itrati ahla baiti itu mengikuti Quran dan ahlul bait. Makanya dikenal madhabnya madhab ahlul bait. Madhab ahlul bait itu adalah Syiah. Nah, gimana nih sebenarnya dua-duanya sabda Nabi? Ini dua kelompok ini tarung terus. Yang ini bertahan dengan sunnahnya, yang ini bertahan dengan ahlul baitnya, tidak selesai-selesai. Nah, mari kita renungkan bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng supaya rampungnya juga ayem. Kita ambil semuanya saja, Al-Quran, sunnah, dan ahlul bait. Hadis-hadis ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, tapi dipastikan. Apa maksudnya? Satu, ternyata saudara-saudara kita Syiah yang mengatakan berpegang teguh kepada ahlul bait juga bukan berarti tidak mewajibkan berpegang pada as-sunnah. Kalau ada yang mengatakan cukup ahlul bait tidak harus sunnah, nah dia menyalahi kitabnya sendiri. Nah, ini kitabnya nih. Nantilah dulu ya, dulu. Saya tidak akan bahas perbedaan keduanya, nanti panjang sekali. Jadi kesimpulannya bahasan kita adalah 3: Quran, sunnah, dan ahlul bait. Saya termasuk yang tidak mau repot. Enaknya begini, benar kita wajib berpegang teguh pada Quran, benar. Benar kita wajib berpegang teguh pada as-sunnah, benar. Benar kita wajib berpegang teguh pada ahlul bait, ya. Tentu harus ada kepastiannya. Mengapa? Dulu Al-Quran pernah ramai.
Banyak orang yang melaporkan ini ayat Quran, ini ayat Quran, ini ayat Quran. Tapi para ulama punya rumusan. Kapan sebuah bacaan itu dianggap sah sebagai Al-Quran? Itu diuji dengan 3 persyaratan. 1, riwayatnya sampai kepada kita secara mutawatir, informasinya itu mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan salah satu wajah di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, sesuai dengan Rosam Utsmani. Ini nanti kita punya bahasan tersendiri tentang ini. 3 ini begitu dilaporkan, ada tulisan bahwa ini ayat Al-Quran, ada bacaan bahwa ini adalah Al-Quran, diuji oleh para ulama. Di Quran itu banyak dulu itu. Kesimpulannya apa? Dengan persyaratan yang dibuat para ulama tadi, akhirnya disimpulkan oleh Ibnu Mujahid bahwa qiraat yang dianggap sah adalah qiraat jumlahnya ada 7, yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Bacaan yang lain stop. Walaupun itu teks ayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi karena ada persyaratan lain yang tidak masuk, yang bacanya cuma 2-3 orang, tidak mutawatir, atau tidak sesuai dengan bahasa Arab, atau tulisannya tidak sama dengan standar Rosam Utsmani, maka ditolak kequranannya. 7 qiraat dengan masing-masing 2 riwayatnya. Berkembang kemudian pada zamannya Ibnu Jazari, bukan 7 lagi. Setelah dikaji ulang seluruh dunia, riwayat-riwayat orang yang baca Quran di mana-mana, yang bisa dibenarkan ada 10 qiraat, al-qiraatul ashr. Dah selesai. Jadilah diantaranya Al-Quran ini, dulu Al-Quran bukan cuma segitu, beredar banyak bacaan, walaupun sahih tapi ahad, tidak mencapai mutawatir, ditolak. Nah diantaranya bahasannya ini, Asy-Syabahah fil Qiraat. Ini membahas bacaan-bacaan yang tidak diterima Quran, padahal juga ada di kitab hadis sahih. Nah kita boleh baca surat Asy-Syams ya. Surat Al-Lail, Wal-laili idza yaghsha. Bukan terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Stop, dah cukup. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Ada yang melaporkan bahwa Rasulullah bacanya enggak seperti itu, tapi bacanya wadzakari wal untha. Beda ya, hilang ma khalaqa. Jadi katanya Rasul bacanya wadzakari wal untha. Ini ada keterangannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, tapi tidak bisa naik menjadi Al-Quran yang dibaca dan masuk dalam mushaf. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang 3. Jadi harus diuji dulu kebenarannya. Jadilah kita membaca salah satu di antara. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Kiai Pribumi ya teman-teman. Nasihat untuk Habib Taufik Assegaf, yang mana karena mungkin kata beliau ya, mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, ya kita mah ya percaya aja emang Habib Taufik itu cucu Nabi Muhammad SAW. Ya karena
udah masyhur ya teman-teman, dari keluarga terus dari masyarakat, bahwa Habib itu cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Tapi Kiai ini pengennya bukti ya teman-teman, pengen akurat gitu, intinya mencari bukti atau kebenaran tentang Habib Taufik cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu terserah kalian mau ikut yang mana, ya terserah hati kalian ya teman-teman. Oke bapak-bapak ibu-ibu, itu dia videonya itu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semuanya sehat selalu dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhir hayat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.